Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya, semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, alhamdulillah pada malam ini ya kita bisa melanjutkan ngaji kitab Al-Aqidah As-Safariniyah karya Al-Imam As-Safarini rahimahullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan masih di bab yang membahas tentang para sahabat ya, keimanan ya, atau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan masalah sahabat ya, sahabat al-kiram radhiyallahu anhum. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sampai bait yang ke 148 ya. Sekarang kita akan lanjut ke bait 149 dan seterusnya. Qala al-mu'allif rahimahullah, bagi Bapak Ibu yang mau baca kitab silakan dibuka halaman 86 ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa ba'du fal fadlu haqiqan fasma nizami hadza. Dan setelah itu, setelah disebutkan ya Abu Bakar As-Siddiq, Al-Faruq, Umar bin Khattab, wa ba'dahu Utsman bin Affan ya. Wa ba'd, dan setelahnya fal fadlu haqiqan, keutamaan betul-betul ya. Ada fasma nizami hadza, dengarkanlah nizam apa ya syairku ini didengarkan. Nah, kata Syekh atau Al-Imam As-Safarini, fasma nizami hadza ya, maka dengarkanlah perkataan dalam nazamku ini. Nah, untuk siapa setelah Utsman ya? Lil batini al-anza. Al-batin itu makna letterleknya adalah yang berperut besar. Al-anza itu makna letterleknya ya, makna dasarnya itu adalah rambut yang menjulur ke pelipis. Nah, itu makna letterlek bahasanya, sebagaimana diterangkan di dalam beberapa kitab ya. Nah, tetapi ini merupakan bahasa kiasan ya, bukan makna hakiki. Jadi kalau di kitab ini ya, Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, al-anza itu yakni annahu munhasiru sa'ru ra'sihi, yang menjuntai sa'ru ra'sihi. Sa'ru ra's itu rambut kepalanya. Nah, anin naz'ataini min janibai al-jabha, ke pelipis ini, di dua sisi dari kening. Makna bahasanya al-bitin annahu azimul batan, perutnya besar. Ini makna asal bahasanya. Tetapi para ulama mengatakan ini adalah bahasa kiasan, julukan untuk Ali, yang makna al-anza itu adalah dari kata naza'a, al-anza maksudnya orang yang bersih dari kesyirikan, tidak pernah bersujud kepada berhala. Itu makna anza, bersih dari kesyirikan. Karena sejak kecil Ali sudah masuk Islam. Bahkan anak kecil yang pertama kali masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu makna
maknanya al-anza itu. Sehingga ada sebagian orang menyebutkan Ali itu selain disebut radhiyallahu anhu, kadang-kadang kita mendengar Ali karamallahu wajhah, yang Allah muliakan wajahnya. Kenapa demikian? Karena sejarahnya Ali adalah orang yang belum pernah sujud menyembah berhala. Sejak kecil beliau sudah masuk Islam. Jadi ini suatu keutamaan ya. Bitin al-anza. Nah, sementara kata al-batin atau al-bitin itu artinya orang yang mamluun bil ilmi wal iman. Orang yang penuh dengan ilmu dan iman. Itu makna al-batin atau al-bitin ya. Bapak Ibu dan Ibu sekalian, a'azani Allahu ajma'in ya. Jadi ini merupakan gelar yang dikaitkan dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebab beliau ini adalah orang yang ya tadi apa? Bebas dari kesyirikan, tidak pernah sujud kepada berhala, dan orangnya ini dipenuhi dengan ilmu dan iman. Nah, lalu dikenala istilah al-batin al-anza. Al-batin al-anza. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mujaddilul abtali madil azam. Mujaddilul abtal itu artinya orang yang mujaddil, melawan, mengalahkan al-abtal. Abtal itu orang-orang perkasa dari karangan musuh. Terkenal kisah beliau dalam perang Khandaq. Jadi Ali adalah orang yang berani melawan tokoh ahli perang senior dari orang kafir. Ya, padahal sudah dibuat parit yang lebar dan dalam, tapi ada ya di antara jagoan orang kafir itu berhasil melewati Khandaq tersebut dan dihadapi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sangat terkenal kisahnya. Maka beliau ini disebut mujaddilul abtal atau munjadilul abtal. Artinya orang yang melawan, mengalahkan orang-orang perkasa, al-abtal. Nah, madiul azm artinya qawiyul azimah. Orang yang keinginannya kuat. Ali bin Abi Thalib ini misalnya. Mufarrijul aujal wa fil hazm. Mufarrijul aujal, mufarrij maknahu ya, yang membuka. Al aujal jam'un min kalimati wajal, jamak dari kata wajal, artinya takut. Nah, jadi Ali ini adalah orang yang ya ketika dalam keadaan takut kana muqaddaman, justru dia maju ke depan. Nah, jadi dibuka oleh beliau rasa takut yang dirasakan oleh orang-orang, Ali justru berani. Maka yufarrijullahu bihi lil muslimina fil ma'arik. Allah membuka dengan Ali bin Abi Thalib ini bagi kaum muslimin dalam peperangan-peperangan. Fi mulaqatil aduwi, dalam perjumpaan dengan musuh. Ali berani ya, mufarriju al-aujal. Jadi yang membuka ketika situasi menakutkan, Ali justru berani. Wa fil hazm, wa fil hazm itu orangnya tegas. Wa fin nada mubdil huda muradil ida. Wa fin nada itu artinya kasratu al-ata, dermawan, kana jawadan fil infaq fi sabilillah. Itu wa fin nada, maknanya dermawan, banyak memberi. Mubdil huda. Nah, mubdil huda itu jelas sekali ya, beliau ini berada di atas petunjuk bima atahullahu ala minal ilm, dengan apa yang Allah sudah berikan kepadanya dari ilmu. Nah, maka disebut mubdil huda. Nampak beliau ya petunjuk yang diikuti oleh beliau, karena Allah berikan kepadanya
ilmu. Jadi bahkan beliau dianggap min ulama is-sahabatil ajilla, dari golongan ya ulama sahabat, dari kalangan sahabat yang besar ya, al-ajilla. Itu mana mubdi al-huda wa murdil ida. Murdil ida artinya nah tadi mujaddilul abtal. Sama tadi ya. Jadi yang mengalahkan orang-orang kuat dari musuh, annahu kana yasru'u al-kufaru bisayfi. Bahwa Ali itu sering mengalahkan orang-orang kafir dengan pedangnya. Yasru'u al-kufaru bisayfihi. Maka disebut murdil ida. Mujlis soda, ya waila man fihi tada. Nah, mujlis soda ya waila man fihi tidak. Artinya ya mujli as-soda itu ya yang menghilangkan kehausan, itu maksudnya. Yurwi al-atsal jahal bi ilmihi radhiyallahu anhu. Kehausan ilmu. Jadi kalau ada orang haus ilmu, maka digenyangkan oleh Ali bin Abi Thalib. Maka ada syair yang berbunyi, ana madinatul ilm wal aliyu babuha. Pernah dengar ya? Kata Nabi, aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya ilmu. Jadi dikenal dengan keluasan ilmunya. Maka beliau di sini disebutkan mujlis soda. Mujlis soda tadi yang menghilangkan kehausan orang-orang yang haus ilmu. Nah, terakhir ya waila man fihi tada. Maka celakalah orang yang ya memusuhi Ali, orang yang mencela, mencaci maki Ali dari golongan Khawarij wan Nawasib ya yasubunahu. Jadi ya wail itu celaka man fihi tada, bagi orang yang memusuhi Ali dengan cara mencaci makinya, mencelaknya, seperti orang Khawarij, termasuk orang-orang An-Nawasib. Nah, ini besalian a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Termasuk celaka pula lah orang-orang yang gulu. Nah, ini penjabarannya. Jika yang memusuhi Ali celaka, yang berlebih-lebihan terhadap Ali juga celaka, seperti orang-orang Syiah yang menganggap Ali lebih utama daripada Abu Bakar, daripada Umar, daripada Utsman. Bahkan katanya Ali itu lebih berhak untuk mendapatkan khalifah. Ali yang sesungguhnya mendapat wasiat untuk menjadi khalifah dari Nabi SAW. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman itu telah menggosob kekhalifahan dari Ali. Igtasobul khilafah. Wa hadza qaulu Syiah. Ini perkataan Syiah. Wa hadza minal udwan fi haqqi Ali radhiyallahu anhu. Ini juga termasuk sikap memusuhi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, jadi meremehkan itu enggak benar, terlalu melebih-lebihkan juga tidak benar. Jadi harus pertengahan di dalam kita memandang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi baik Bapak Ibu dan sekalian, yang jelas kita tidak mengingkari keutamaan Ali, tapi juga kita tidak berlebihan di dalam memposisikan Ali bin Abi Thalib. Yang pasti beliau secara urutan Ar-Rabi, urutan keempat, ba'da Abi Bakrin wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum ajmain. Ya baik Bapak Ibu dan sekalian, sementara ini dulu, nanti kita akan lanjutkan sedikit lagi. Monggo yang bertugas muadzin. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu dan sekalian, ya kita sudah memasuki waktu Isya. Kita lanjutkan sedikit satu bait lagi Bapak sekalian, yaitu bait yang ke-152. Masih berkaitan dengan Ali bin Abi Thalib ya. Akan dikatakan Imam As-Safari mengatakan fahubbuhu, maka mencintai Ali, mencintai Ali itu kahubbihim, sebagaimana mencintai mereka para pendahulunya Abu Bakar, Umar, Utsman, hatman wajib.
sesuatu yang harus, wajib. Kita wajib mencintai Ali, begitu pula kita wajib mencintai Abu Bakar, Umar, Utsman. Karena mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi nuhibbuhum fillah. Fahada wajibun. Kita mencintai mereka, para sahabat ya, terutama khulafa ar-rasyidun, karena Allah ya. Itu fahubbuhu kahubbihim hatman wajab. Wa man ta'adda aw qala faqad kadzab. Barang siapa ya ta'adda ya berlebih-lebihan bersikap terhadap Ali, aw qala atau membencinya. Dalam surah Ad-Duha ayat 3 itu ada ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Qala itu membenci ya. Jadi barang siapa yang berlebih-lebihan dan membenci Ali, faqad kadzab, maka sungguh dia telah berdusta. Nah, artinya para sahabat Ali dan sahabat-sahabat yang lain tidak pantas, tidak boleh kita memuji-mujinya secara berlebih-lebihan. Ya. Seperti orang Syiah Rafidhah yang memuji Ali secara berlebihan gitu. Bahkan Ali dianggap dia sebenarnya yang berhak mendapat wahyu ya, kenabian. Nah, itu lebih parah lagi ya. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, orang-orang Syiah Rafidhah ini ta'adda, berlebihan mereka dalam mendudukan Ali bin Abi Thalib. Au qala, atau membenci ya, meremehkan, menjatuhkan Ali seperti orang Khawarij atau orang Nawasib. Nawasib itu jamak daripada kata nasib. Nasib itu para pembenci. Ya, pembenci Ali. Bahkan inna al-Khawarij kafaruhu. Bahkan orang Khawarij itu menganggap Ali itu kafir sekalian. Nah, maka sungguh mereka ini telah berdusta. Maka yang wajib kita lakukan Bapak Ibu apa? Al-i'tidalu wa ma'rifatul haqqi bi adillati. Kita wajib bersikap adil dan mengetahui kebenaran beserta dalilnya. Ali punya keutamaan, ada dasarnya. Begitu juga Abu Bakar, Umar, Utsman. Jadi tidak mengikuti hawa nafsu. Tidak ya mengikuti secara membabi buta kelompok-kelompok sesat seperti tadi orang Syiah Rafidhah, orang Khawarij, orang-orang Nawasib. Bal yakunul insanu ala hudan. Hendaklah orang itu berada di atas petunjuk wa ala dalilin min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Harus senantiasa berada di atas dalil dari Alkitab, dari Al-Qur'an, dari sunnah, min ghairi ifrat wa min ghairi tafrid fi haqqi al-khulafa ar-rasyidin. Tanpa berlebih-lebihan atau tanpa meremehkan terhadap hak para khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun ya. Nah, secara terperinci Bapak Ibu dan jemaah sekalian, saya Shalih bin Fauzan bin Abdul Fauzan hafizhullah taala mengatakan di antara beberapa keutamaan Ali adalah satu, Ali itu fakta yang tidak bisa dibantah, wa huwa ibnu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah putra pamannya Rasul, berarti sepupunya Rasul. Karena bapaknya Ali dan bapaknya Rasul adik kakak ya. Ali bapaknya Abu Thalib, bapaknya Rasul Abdullah itu. Ibnu ammi Rasul. Yang kedua, annahu kana zaujatu Fatimah binti Rasuli sallallahu. Ini enggak bisa dibantah bahwa Ali adalah istri dari putrinya Rasul yang bernama Fatimah wa Abul Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma. Sekaligus bapak daripada cucu kesayangan Nabi Hasan dan Al-Husain. Nah, yang ketiga annahu al-khalifah, tidak bisa dibantah. Ya, berdasarkan fakta sejarah bahwa Ali adalah salah satu khalifah. Warabi'uha, dan yang keempat annahu allazi a'azzallahu bihil Islam. Dia adalah orang yang dengannya Allah ya memuliakan Islam. A'azzallahu bihil Islam. Wa qama abihi al-khawarij
wal firaq ad-dhallah, yang menundukkan orang-orang Khawarij, kelompok-kelompok yang sesat ditundukkan oleh Ali. Idan falahu fadail katsirah. Ali punya banyak keutamaan, Bapak Ibu dan Ibu sekalian. Bahkan dalam suatu ketika pernah Rasulullah SAW memberikan kepercayaan luar biasa kepada Ali bin Abi Thalib ketika akan terjadi perang Khaybar, perang Khaybar. Jadi malamnya Rasul mengatakan la'utiyanna rayata ghadan. La'utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Aku pasti akan memberikan bendera ini besok kepada orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, dan dia pun dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya. Wa yabtahullahu ala yadayhi. Allah akan menaklukkan benteng Khaybar dengan tangannya. Jadi Ali sebagai panglima perangnya, komandannya. Nah, sampai-sampai waktu itu semua sahabat ingin sekali ditunjuk oleh Nabi untuk membawa bendera tersebut. Nah, Umar sampai berkata, beliau tidak pernah berkeinginan untuk menjadi pemimpin gitu ya, kecuali pada saat akan terjadi perang Khaybar. Karena apa? Ada jaminan dari Nabi bahwa orang ini mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah pun mencintai dia, Rasul pun mencintai dia. Sahabat ingin. Nah, ternyata siapakah orang tersebut? Ali bin Abi Thalib. Walaupun waktu itu tidak ada. Nah, besoknya itu ketika kumpul lagi, Ali mana kata Rasul? Nggak ada ya Rasulullah. Beliau sakit, matanya sakit. Padahal nggak ada. Dipanggil kata Rasul. Dipanggil lalu didoakan, diludahi, mata Ali langsung sembuh seketika, seakan-akan beliau tidak sakit sebelumnya. Nah, bi barakati busaqi Rasulullah SAW, kena keberkahan air ludahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan demikian, karena memang sudah dikenal sebelumnya. Jadi Ali itu orang yang pemberani ya. Masyhurun bisaja'atihi wa saromatihi radhiyallahu anhu. Terkenal dengan keberaniannya, keteguhan sikapnya. Nah, itu dia beberapa keterangan lebih rinci tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi kita tadi membahas sampai bait yang ke-152 ya, yang bicara khusus Ali. Agak lebih banyak memang dibanding ketika membahas Abu Bakar, Umar dan Utsman ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu dan sekalian, sebelum diakhiri apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Kalau Ali dicintai Allah dan Rasulnya, dan mencintai Allah, Allah pun mencintai dia dan Rasulnya. Kalau separuh boleh nggak? Yang mencintai Allah dan Rasulnya, tapi Allah tidak mencintai dia dan Rasulnya. Ada nggak? Maksud ada nggak orang seperti itu? Oke, ya baik. Monggo Pak Budi. Terima kasih. Yang kita ketahui bahwa perawi hadis paling banyak itu adalah Abu Hurairah. Padahal Ali itu dikenal cerdas. Padahal agama itu kan berdasarkan syariat, itu berdasarkan nas. Nah, kalau Ali kan kadang-kadang mentakwilkan Ustaz. Bagaimana Ustaz? Ya, baik, terima kasih Pak Budi. Yang pertama, Pak Nasir ya. Ada enggak orang yang mencintai Allah, mencintai Rasulnya, tapi tidak dicintai Allah dan tidak cintai Rasulnya? Kayaknya agak susah ya. Karena kalau orang betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya, pasti Allah mencintai dia. Kecuali orang yang ngaku-ngaku, mendaku-daku ya. Aku cinta kepada Allah, aku cinta Rasul, tapi perilakunya tidak sesuai sunnah. Kalau gitu ada, ya kayak gitu ada. Jadi cintanya hanya di lisan saja, pengakuan saja, prakteknya tidak. Karena ciri-ciri orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, Al-Quran sudah menjelaskan. Dalam Al-Quran apa kata Allah? Nah, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah dan Rasulnya, tentu saja dalam tanda kurung ya. Katakan kepada mereka, fattabi'uni, ikuti aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai
kalian. Nah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, jadi kalau ada kok Allah tidak cinta, Rasul tidak cinta, padahal dia ngomong aku cinta sama Rasulnya, berarti itu hanya di lisan saja, pengakuan saja. Nah, omon-omon ya. Jadi cirinya gampang. Ya, ciri untuk mengetahui apakah dia betul-betul cinta kepada Rasulnya, dia saja hidupnya itu ya sesuai sunnah atau banyak menyelisihi banyak menyelisihi sunnah. Itu saja. Jadi itu Pak Nasir. Nah, naudzubillah ya, kita mohon perlindungan kepada Allah, semoga kita tidak termasuk golongan orang yang ngaku-ngaku cinta hanya di lisan saja, tapi betul-betul ya kita mengikuti sunnah, ya, menjauhi bid'ah. Baik, itu Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Yang kedua, Pak Budi, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi adalah Abu Hurairah. Betul sekali. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, Abdurrahman bin Sakhr nama aslinya. Itu ada sebabnya. Karena Abu Hurairah itu tidak sibuk dengan jabatan-jabatan penting, ya. Tidak sebagaimana Abu Bakar, tidak sebagaimana Umar, Utsman dan Ali. Jadi memang itulah kelebihan Abu Hurairah. Ya, karena tidak terlalu sibuk ngurusin umat, beliau punya kesempatan untuk selalu membersamai majelis Rasul SAW. Nah, dan itu menunjukkan kecerdasan Abu Hurairah. Jadi beliau dapat ilmu mungkin dicatat, dihafal, dan diakui oleh para sahabat. Nah, betapa memang Abu Hurairah itu dapat banyak sekali mendapatkan ilmu dan hafal ilmu yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini di satu sisi tentu kelebihan Abu Hurairah, tetapi itu tidak berarti beliau lebih utama daripada Ali. Jadi para ulama sepakat sahabat paling mulia itu urutannya adalah yang pertama Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Nanti baru setelahnya selain mereka. Yang insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Yaitu Pak Budi. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu dan jemaah sekalian, sementara ini dulu yang bisa kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri kajian kita malam ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.